Film dibuka di Kenya, tepatnya di kota Mombasa, di mana kita diperlihatkan pasukan khusus yang sedang menjalankan tugas pembebasan sandera yang dilakukan oleh sekelompok teroris. Pasukan itu dikomandoi oleh Sersan Ray Garrison yang selalu mencukur rambutnya ketika mulai tumbuh. Ray lalu mulai melakukan penyerbuan terhadap teroris di sebuah rumah. Setelah semuanya dilumpuhkan, Ray menuju ke lokasi pemimpin teroris berada yang terlihat sedang menodongkan senjata ke arah sanderanya. Bukan Ray namanya kalau tidak boncos. Ia sengaja melontarkan pertanyaan kepada ketua teroris, yaitu pertanyaan di mana letak Asbak berada. Dan ketika si teroris menunjukkan Asbaknya dengan senjata, Ray langsung meraih pistolnya lalu menembaki si teroris hingga mati di tempat. Setelah tugas selesai, Ray kembali ke pangkalan yang kemudian disambut oleh istrinya bernama Gina. Keduanya lalu liburan sejenak ke kota Amalfi Coast di Italia. Mereka menghabiskan waktu sorenya di dermaga yang penuh dengan bakul-bakul. Setelah jajan olos, mereka bermalam di sebuah hotel. Di pagi harinya saat Ray bangun tidur, Ray mendapati kalau Gina sudah tak ada. Ia lalu menemukan sobekan kertas yang bertuliskan "Aku lagi tuku bubur ayam". Ketika Ray hendak cuci muka dengan sabun colet, tiba-tiba segerombolan orang datang dan langsung menyerang Ray. Dikarenakan Ray pernah main Torito, ia pun berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut. Ray lalu keluar dari kamar untuk mencari Gina, namun ia malah menabrak seorang pria yang sedang membaca koran. Setelah itu, Ray tiba-tiba merasa migran, kemudian pingsan. Sebelum pingsan total, Ray melihat si pria tersenyum lebar sambil memegang suntikan bius. Ternyata pria itu sengaja menyuntikkan Ray saat terjadi tabrakan tadi. Beberapa saat kemudian, Ray terbangun dan mendapati kalau dirinya sedang diikat di ruang penyimpanan daging. Di saat itu juga, datanglah pria yang tadi menyuntik Ray. Ia bernama Martin X. Martin lalu menyetel dangdut kesukaannya, kemudian menginterogasi Ray. Martin menanyakan tentang siapa yang memberitahu lokasi penyanderaan di Mombasa. Ray pun tak tahu karena memang dirinya hanya disuruh oleh atasannya. Martin lalu mengeluarkan Gina sebagai tawanan dan mengancam akan membunuh Gina jika Ray tidak mau memberikan jawabannya. Ray terus bersikeras kalau dirinya tidak benar-benar tidak tahu. Hal itu pun membuat Martin kesal yang padanya ia pun membunuh Gina. Dengan penuh kemarahan, Ray mengatakan kepada Martin kalau dirinya akan membunuhnya. Sayangnya, Martin lebih dulu membunuh Ray dengan pistol dan film pun berakhir. Tapi bohong. Ray kemudian terbangun di sebuah fasilitas sambil mendengar suara pria yang mengatakan proyeksi prosedur Bloodshot sudah selesai. Ray lalu disambut oleh seorang dokter bernama Emil Herting dan asistennya bernama KT. Herting menjelaskan kepada Ray bahwa Ray sedang berada di RST Rising Spirit Technology. Herting juga menjelaskan kalau Ray sudah mati dibunuh, namun tubuhnya telah dipenuhi dengan mikrobot kecil yang disebut sebagai nanites. Nanites inilah yang memungkinkan tubuh Ray beregenerasi dari luka parah bahkan bisa hidup kembali setelah mati. Herting lalu menunjukkan KT yang sama seperti Ray, namun ia tidak memiliki nanites. KT hanya memiliki transplantasi di bagian dadanya untuk bernapas karena memang penyebab kematian KT ini adalah keseluruhan biji salak. Mendengar hal tersebut, Ray pun tak percaya. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya sama sekali tidak mengingat apapun. Herting lalu mengajak Ray ke ruang fasilitas sambil menjelaskan kalau prajurit terbaik yang mati akan dibawa ke sini untuk dihidupkan kembali sebagai prajurit super. Herting memperkenalkan Ray kepada dua prajurit yang memiliki implan prostetik, seperti Tips yang memiliki implan mata kamera di bagian dadanya yang mampu melihat semua yang ia lihat. Sedangkan Jimmy Delton memiliki implan kaki palsu yang sangat kuat dan tahan lama. Setelah memperkenalkan Tips dan Delton, Herting membawa Ray ke laboratorium. Di sini Herting sengaja melukai tangan Ray dengan pisau sunat hanya untuk menunjukkan kemampuan nanites. Ray pun sangat terkesan ketika melihat miliaran nanites mampu memperbaiki luka di tangannya hanya hitungan detik. Herting kemudian mengungkapkan kepada Ray kalau lengannya pernah mengidap penyakit kadas dan tak bisa lagi berfungsi.
Hinggarnya, Herting membuat lengan robot mekanisme untuk mengganti lengannya. Ray pun akhirnya percaya dengan apa yang diomongkan oleh Herting. Di malam harinya, Ray tidak bisa bobo karena memikirkan belum IMO tapi sudah turun season. Daripada pusing, Ray pun pergi ke ruang fitness hanya untuk menguji kekuatannya. Setelah itu, Ray kembali memikirkan kenapa tidak emo-emo. Bersamaan dengan itu, Ray melihat KT jebur ke kolam lalu melakukan tarian lumba-lumba di dalam air. Selesai menari, KT menghampiri Ray dan memberikan sebuah koin medali kepadanya. KT kemudian mengajak Ray minum limun variasi rasa. Saat Ray menenggak satu gelas minuman, tiba-tiba suara musik dangdut terdengar. Musik tersebut pun sama persis dengan musik yang diputar saat istrinya dibunuh. Alhasil, ingatan Ray pun pulih dan ia sangat marah kepada Martin. Ray kemudian pergi dari RST menggunakan mobil, sedang KT mengabarkan Herting kalau ingatan Ray sudah pulih. Herting segera memperkerjakan ahli IT-nya untuk melacak Ray. Setelah ketemu, Herting bicara kepada Ray melalui Nanites buatannya yang ada di kepala Ray. Herting memerintahkan Ray untuk kembali ke RST karena tubuh Ray belum diuji coba kelayakannya. Ray pun masa bodoh dengan perintah Herting dan malah mengambil alih Nanitesnya dari Herting. Ray kemudian pergi ke pangkalan udara untuk mengambil pesawat pribadinya. Kemudian terbang ke Budi Pass untuk mencari keberadaan Martin. Sementara Martin itu sendiri terlihat baru saja pergi dari rumahnya sambil dikawal oleh pasukan bayaran. Ketika mereka melewati terowongan, semua lampu penerbangan tiba-tiba mati mendadak. Setelah itu muncullah seekor truk pengangkut tepung yang secara mengejutkan menabrak mobil paling depan dan terguling menutupi jalan. Pasukan bayaran itu pun segera keluar dari mobil untuk melindungi Martin. Di saat itu juga, Ray kemudian datang dan langsung menembaki mobil Martin. Namun sayangnya tembakan yang dihasilkan tidak menembus karena kaca jendelanya anti peluru. Pasukan bayaran pun menembaki Ray dan membuat Ray langsung jatuh. Mereka mengira kalau Ray sudah mati, namun sebenarnya Ray masih hidup. Ia bangkit kembali dan langsung menyerang semua pasukan. Di situ, Nanites bekerja secara baik. Mereka mampu menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh Ray hanya beberapa detik. Ray akhirnya berhasil memecahkan kaca mobil dengan granat. Di situ Martin mengatakan kalau Ray salah paham dan ia bersedia untuk membantu Ray. Ray yang sudah diselimuti amarah pun tidak menggubris omongan Martin dan langsung membunuh Martin dengan beberapa kali tembakan. Di pagi harinya, Ray berkendara di sebuah tempat di mana ia dijemput oleh Kate, Delton, dan Tips untuk kembali ke RST. Setibanya di RST, Ray diikat di tempat tidur yang pertama kalinya ia terbangun di RST. Ray lalu dihampiri oleh Delton yang tiba-tiba menunjukkan kebenciannya terhadap Ray. Di sini Delton mengatakan kalau sebenarnya Gina tidak benar-benar mati. Perkataan itu pun membuat Ray marah. Ia sangat ingin menyerang Delton, namun sayangnya beberapa jarum mulai menyedot darah Ray. Miliaran Nanites pun terlihat mulai keluar dari tubuh Ray melalui selang dan seketika itu juga ingatan Ray hilang kembali. Ternyata ini kelakuan Herting. Ia sengaja menyetel ulang Nanites di tubuh Ray dan membuat situasi ingatan Ray yang berbeda seperti penyanderaan di Mobasa, jalan-jalan di dermaga bersama Gina, sampai pembunuhan Gina. Herting lalu merubah karakter wajah Martin X dengan pria lain yaitu Nick Barris.
Jadi sebenarnya Herting ini memanfaatkan tubuh Ray untuk menjadi mesin pembunuh dan targetnya adalah mantan kerja Herting di RST yang akan membocorkan beberapa rahasia RST. Namun di sini masih belum jelas kapan Ray terbunuh. Yang hanya kita ketahui, ia dibunuh saat di ruang penyimpanan daging. Bisa saja si pembunuh adalah Herting itu sendiri. Namun menurut Babagong, Ray sama sekali belum mati. Ia hanya dibius saat di hotel lalu dimasukkan ke realitas visual yang seolah-olah Ray berada di ruang penyimpanan daging lalu dibunuh. Dan di sini juga diketahui bahwa orang yang tidak suka kelakuan Herting adalah KT karena ia mulai merasa kasihan kepada Ray. Namun ia tidak bisa melawan karena implannya dikendalikan oleh Herting. Should I try next? Seperti biasa, Katie mengajak minum limun Ray untuk memancing ingatannya. Saat musik dangdut dinyalakan, Ray ingat tentang Gina dibunuh. Namun kali ini yang membunuh bukan Martin melainkan Barris. Ray lalu pergi ke RST untuk mencari Barris. Sedangkan Herting berpura-pura peduli dengan Ray seperti sebelumnya. Doc, how are you talking to me? What are you talking about? Who did? Setibanya di kediaman Barris, Ray membiarkan dirinya ditembak dan pura-pura mati agar dibawa masuk ke dalam. Why is he down? Barris yang tahu kalau dirinya akan dibunuh menyewa hacker yang mampu membuat kode. Hacker itu bernama Wilfred Wigan. Wigan kemudian memberikan Barris perangkat EMP, di mana EMP tersebut dapat mematikan semua listrik di kota ini dan juga nanites di tubuh Ray. Tak pikir panjang, Barris pun mengaktifkan EMP-nya, namun sayangnya butuh waktu beberapa menit agar EMP benar-benar aktif. Put him back in his box. Bye. Sedangkan di ruang bawah, Ray mulai menyerang pasukan Barris. Saat EMP tinggal 90%, Ray menghampiri Barris dan tanpa mengucapkan halo guys, ia langsung menembaknya. Wigan selalu mengambil EMP-nya kemudian menekan tombol on untuk melumpuhkan Ray. Namun akibatnya listrik di radius 20 mil ikut-ikutan lumpuh. Namun itu hanya bersifat sementara. Di RST, ahli komputer milik Herting bernama Eric mengetahui kalau hacker pertama yaitu Wigan mencoba mengambil alih Ray. Herting pun meminta Eric untuk menjadikan Wigan sebagai target berikutnya. Wigan selalu menghidupkan kembali Ray dengan muatan aki mobil. Setelah Ray terbangun, Wigan memberitahu Ray kalau dirinya disuruh Barris untuk menyingkirkan Ray. Namun karena Barris sudah tiada, dirinya pun berubah pikiran dan ingin membantu Ray. Ray kemudian memberitahu Wigan tentang memori ingatan yang sama dengan wajah yang berbeda-beda untuk setiap kali pembunuhan. Wigan pun sadar kalau Ray memang dimanfaatkan oleh RST untuk membunuh beberapa karyawan RST yang membelot termasuk Barris. Di sini Ray mulai berpikir bahwa bisa saja Gina masih hidup. Ia pun berniat untuk menemui Gina di rumahnya. Namun Wigan melarangnya karena jika Ray tertangkap oleh RST, ingatannya akan diatur ulang dan wajah Wigan akan dipasang sebagai pembunuh Gina. Ray lalu memberikan sampel darah Nanites kepada Wigan untuk diteliti. Setelah itu, Ray pergi ke rumah Gina dengan menggunakan mobil milik Wigan. No electronic parts. Singkat cerita, Ray tiba di rumah Gina dan bertemu dengannya. Ray sangat senang bisa bertemu kembali dengan Gina. Di sini Gina melihat Ray seperti masih menganggap dirinya sebagai istri. Gina lalu mengungkapkan kalau kita sudah cerai dan sekarang dirinya sudah berkeluarga. Tentu saja Ray pun tak percaya. Namun setelah melihat anak perempuan Gina, Ray pun akhirnya percaya. Gina lalu mengatakan fakta sebenarnya bahwa Ray sudah 5 tahun meninggalkan Gina tanpa sebab. Itulah alasan Gina menikah lagi. Mendengar hal itu, Ray pun shock. Ia segera pergi dari hadapan Gina dan kembali ke Wiggins. Di dalam perjalanan, Dalton dan Tibbs menghadang Ray dengan menabrak truknya ke mobil Ray. Mengetahui kalau dirinya akan diincar, Ray pun segera kabur, yang pada akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Karena kesal berlari, Ray pun menubruk Dalton dan membiarkan dirinya tertabrak truk bersama Dalton. Tabrakan tersebut membuat kedua kaki Dalton patah. Di saat Ray hendak menghajar Dalton, Tibbs datang dan langsung menyuntikkan perangkat yang bisa menonaktifkan Ray.
Setelah Ray berhasil dilumpuhkan, Herting meminta KT untuk membunuh Wigan. Tentu saja KT menolak. Herting pun mematikan implan pernapasan KT untuk membuktikan jika KT menolak perintahnya, maka ia tidak akan segan-segan membunuh KT. Akhirnya KT pun terpaksa menerima perintah Herting dan pergi mencari Wigan. Singkat cerita, KT akhirnya menemukan Wigan yang sedang dikawal oleh pasukan bayaran. KT berpura-pura meminjam korek gas milik Wigan hanya untuk menyalakan rokok kreteknya. Setelah rokok menyala, KT sengaja mengebulkan kukusnya ke arah Wigan, dan ternyata kukus itu mengandung bius yang membuat Wigan langsung pingsan. KT lalu menghabisi pengawal Wigan, kemudian membawa Wigan ke tempat yang aman. Di RST, Herting sengaja menempatkan kesadaran Ray ke simulasi virtual, di mana simulasi itu menggambarkan lokasi dermaga saat Ray dan Gina jalan-jalan. Hal ini menunjukkan kalau sebagian yang ada di ingatan Ray adalah buatan Herting. Herting terus terang atas bisnisnya yang sekarang yang memanfaatkan tubuh Ray. Herting menjelaskan rencananya yang seolah-olah dirinya ingin membantu Ray untuk melakukan hal yang benar. Ray pun tidak percaya dan berjanji akan mengambil alih Nanites dari Herting. Herting kemudian mengembalikan Ray kembali kesadarannya dan mulai mengekstrak Nanites untuk membuat ingatan bahwa Wigan lah yang membunuh Gina. Di saat itu juga KT datang. Ia memberitahu Herting kalau Wigan berhasil lolos dari kejarannya. KT lalu melihat Ray yang sedang diekstrak untuk membunuh Wigan. Ia pun diam-diam pergi ke ruang simulasi dan mulai masuk dalam ingatan Ray saat di penyanderaan Mabosa. Sadar kalau KT ikut campur, HT pun menyuruh Eric untuk menghapus simulasi KT. Namun hal itu tidak mudah karena ternyata KT bersekongkol dengan Wigan untuk mengakses tubuh Ray. Oh, son, is he gonna come? Oh, Jesus. Herting akhirnya berhasil menerobos ruang simulasi dan mulai menonaktifkan implan KT. Namun sayangnya akses itu ditolak karena implan KT sudah diambil alih oleh Wigan, begitu juga dengan Ray. KT lalu mengeluarkan kukus bius agar Herting menjauh darinya. Setelah itu, KT sengaja meledakkan semua file RST agar Herting tidak bisa lagi mengotak-ngatik Ray. Di sisi lain, Dalton dan Tibbs mulai memasang perlengkapannya seperti lengan mekanisme untuk melawan Ray. Setelah terpasang, Dalton bertemu dengan Ray dan tanpa pikir panjang, keduanya pun bertarung. Saat pertarungan tersebut pindah ke lift, Tibbs datang dan langsung membantu Dalton untuk mengalahkan Ray. Namun tentu saja Ray tidak mudah untuk dikalahkan karena ia memiliki 3 immortal. Dalton lalu mengeluarkan ultimate-nya yang membuat lift yang mereka injak hancur. Hal itu malah membuat Tibbs mati terjatuh. Sementara Ray meraih tubuh Dalton dan menyeretnya jatuh bawah. Dalam situasi seperti ini, Ray memukuli Dalton dan membiarkannya mati menghantam beton. Ray yang masih memiliki 2 immortal bangkit kembali dan akan menghampiri target berikutnya yaitu Herting. Ray lalu melemparkan lengan mekanis Dalton untuk menghentikan Herting yang hendak kabur. Daripada surrender, Herting pun mengambil senapan granat dan mulai menembaki Ray. Ray dengan mudah menangkap granatnya dan membiarkannya meledak. Ledakan yang dihasilkan membuat Nanites di tubuh Ray terkuras. Namun sebenarnya ini bentuk regenerasi dari Nanites yang mencoba menyatu dengan tubuh Ray. Ray lalu menangkap granat berikutnya dan membiarkan dirinya meledak bersama Herting. What's now left is Raygas. Beberapa hari kemudian, Wigan menghidupkan kembali Ray. Wigan memberitahu Ray kalau dirinya berhasil memprogram ulang Nanites agar menyatu sempurna dengan tubuh Ray. Setelah itu, Ray kemudian menghampiri KT yang sedang ngelamun di pinggir laut.
Setelah itu ketiganya pergi mengendari mobil gendeng ke arah yang tidak memiliki tujuan dan film pun bubar.